معظم على مفتاح باب رحمة الله أداد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Habib Abdul Rahman Al-Jufri. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap pengurus Front Persaudaraan Islam Cilengsi Al-Ustadz Hulud. Dan yang saya cintai, yang saya muliakan segenap panitia peringatan acara Muharram Tahun Baru Islam, beserta yang saya cintai, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai, saya tanya, nih kalian datang ke sini niat cuma mau ngelihat saya, niat cuma mau ngelihat, atau mau niat ngaji? Mau niat ngaji apa enggak? Diam, saya nggak bisa lama. Kita di sini ngaji, berarti kalau ngaji isinya paham? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun baru kita sebagai umat Islam, tahun baru kita sebagai umat Islam, umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang paling utama, umat yang menjadi sayyidul umam, umat yang menjadi pemimpin seluruh umat. Tahun baru kita bukan 1 Januari, saudara-saudara, tetapi tahun baru kita adalah sekarang, yaitu tahun baru Muharram, yaitu tahun baru Hijriah 1 Muharram. Itu adalah tahun baru kita umat Islam. Itu tahun baru orang mukmin, itu tahun baru orang muslim, bukan. Makanya saya kalau ada orang undang ceramah tahun baru Masehi, terus ditulis dalam rangka acara tahun baru Masehi, saya nggak bakal hadir. Saya nggak bakal hadir. Karena tahun baru saya, tahun baru kita adalah Hijri, bukan Masehi. Nah, di sini saya ingin menerangkan asal usul daripada tahun Hijriah, karena kita kan ngaji biar dapat pulang dari sini dapat ilmu, dapat manfaat, makanya dia. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu orang-orang jahiliyah, ya, di dalam kitab Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tarikhnya, kemudian dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala karangan Al-Imam Az-Zahabi, dijelaskan orang Arab dulu itu, bahkan di zaman Rasul dan bahkan sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar dan sampai di zaman Sayyidina Umar bin Khattab menjabat khalifah, di tahun pertama itu tidak punya tahun, tidak punya tahun. Jadi pakainya apa? Pakainya kalender Komariah. Jadi nggak ada tahun, mulai dari sebelum Rasulullah sampai di zaman Rasulullah, sampai zaman Sayyidina Abu Bakar, sampai zaman Sayyidina Umar. Di tahun pertama itu umat Islam tidak punya tahun, pakai kalender Komariah. Jadi mereka tahu ada Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Safar Awal. Safar Awal itu Muharram. Jadi Muharram itu dulu disebutnya Safar Awal. Ada Safar Awal, ada Safar Akhir. Nah, adanya tahun baru bagi umat Islam, adanya tahun, diletakkannya tahun bagi umat Islam itu di masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika beliau menjabat khalifah di tahun kedua. Saya tanya, adanya tahun bagi umat Islam kapan? Di zaman Khalifah siapa? Umar. Jawab yang keras, di zaman Khalifah siapa? Di tahun keberapa? Tahun kedua beliau menjabat sebagai khalifah. Loh, kok bisa? Iya, beliau menulis surat, dalam kitab dijelaskan, beliau menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari, yang ketika itu Abu Musa Al-Asy'ari menjabat sebagai gubernur di Basrah. Beliau kirim surat, di bawah surat tersebut diletakkan Sya'ban
Udah, cuma Sya'ban aja karena nggak ada tahun. Nah, makanya Abu Musa Al-Asy'ari dan para sahabat dalam kitab menjelaskan innahu min amiril mu'minin kitaban, ya'tina min amiril mu'minin kitaban, telah datang kepada kami surat dari Amirul Mukminin, maktub tertulis di dalamnya Sya'ban, walam na'rif ayu syai'in na'mal, dan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kenapa? Kami tidak tahu Sya'ban al-'am, Sya'ban al-madi, atau Sya'ban al-mustaqbal. Ini Sya'ban ditulis di sini Sya'ban kapan? Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun sekarang, atau Sya'ban yang akan datang? Karena tidak ada tahun, cuma ada Sya'ban. Kami tidak tahu ini Sya'ban tahun kapan. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendengar itu, maka beliau berkata, "Dha'u linnas syai'an ya'rifunahu." Letakkan bagi manusia sesuatu yang dimana dengan sesuatu itu manusia bisa mengetahui tanggal. Maksudnya apa? Ayo kita tetapkan tahun bagi umat Islam. Fa istasyara Umar ma'al ashab. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bermusyawarah bersama dengan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad untuk meletakkan tahun bagi umat Islam. Ada sahabat yang usul, bagaimana kalau tahun umat Islam dimulai dari Nabi Muhammad terakhir, berarti Rabiul Awal. Ada lagi yang usul, bagaimana kalau diambil dari Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ada lagi yang bilang, bagaimana diambil kalau dari Nabi Muhammad dari bulan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi dari semua pendapat, semua rai, semua pandangan, yang diambil pendapatnya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa pendapat beliau? Pendapat beliau, "Dhu'u linnas", letakkan bagi manusia tahun sana min narkil madinatil asnam ila madinatil iman. Letakkan tahun bagi manusia mulai dari kita meninggalkan negeri berhala menuju negeri iman. Maksudnya apa? Mulai dari kita meninggalkan Makkah menuju Madinah. Apa itu? Yaitu hijrah. Makanya hijrah diambil dari kata hijriyah, itu diambil dari kata hijrah. Paham? Paham nggak? Berarti tahun baru hijriyah itu yang meletakkan Sayyidina Umar bin Khattab, itu usul daripada Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu letakkan bagi manusia tahun bagi umat Islam mulai dari kita meninggalkan Makkah menuju Madinah, berarti hijrah. Maka ketika berbicara tentang acara tahun baru hijriyah, tahun baru Islam, maka tidak akan pernah bisa dilepaskan daripada hijrah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau berbicara tentang acara tahun baru Islam, tahun baru hijriyah, maka tidak bisa dilepaskan daripada hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah pertanyaannya, Beb, hijrah itu apa sih, Beb? Pengen tahu apa itu hijrah? Al-Imam Suyuti mengatakan, al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Hijrah itu adalah pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Apa itu hijrah? Ayo sama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras, bismillahirrahmanirrahim. Al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Hijrah itu adalah pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Itu Imam Suyuti. Yang kedua Imam Qurtubi, beliau mengatakan al-hijrah intiqal min maudhi' ila maudhi' wa qasru tarkil awal itharan lisani. Ikuti saya semuanya. Al-hijrah intiqal min maudhi' ila maudhi' wa qasdu tarkil awal itharan lisani. Hijrah itu adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dan memiliki tujuan, memiliki maksud, meninggalkan tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Berarti kalau menurut Imam Qurtubi, kalau nyasar itu bukan hijrah.
Karena hijrah itu punya niat meninggalkan tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Nah, sekarang ada lagi menurut Imam Al-Mujahid. Apa itu hijrah menurut beliau? Tarku diyarahum in khafal fitnah wal ittidari fi dhatillah. Semua ikuti. Al-hijrah tarku diyarahum in khafal fitnah wal ittidari fi dhatillah. Hijrah itu adalah mereka orang-orang yang meninggalkan kampungnya, halamannya, desanya, kotanya. Mereka tinggalkan untuk karena takut akan penindasan, fitnah, kerusakan yang terjadi di tempat dan kota asalnya tersebut. Makanya kakek kami dinamakan muhajir ilallah, yang berhijrah kepada Allah. Siapa? Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Kenapa? Karena beliau yang pertama kali hijrah dari Irak. Karena di Irak ketika itu muncul kerusakan terbesar. Apa itu? Kesesatan terbesar merajalela di Irak, yaitu timbulnya Rafidhah, timbulnya Syiah Rafidhah. Sehingga beliau ingin menyelamatkan keluarganya, ingin menyelamatkan anak cucunya. Beliau bawa semua. Beliau tinggalkan hartanya, rumahnya, kekuasaannya, pangkatnya, jabatannya. Beliau tinggalkan. Beliau bawa semua. Hijrah pergi ke Hadramut, tanah yang tandus. Apa yang beliau cari? Beliau mau cari pangkat, mau cari jabatan, mau cari pujian, mau cari muka. Beliau mau cari umat, mau cari mau cari bangsa, mau cari rakyat, mau cari simpati. Ngapain? Kalau beliau di Irak punya segala-galanya, tapi beliau tinggalkan, beliau hijrah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan akidah, untuk menyelamatkan manhaj, untuk menyelamatkan keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya dari faham-faham yang sesat, dari faham-faham yang tidak benar, yang ketika itu tersebar di seluruh Irak, yaitu faham Rafidhah. Makanya hijrah itu menurut para ulama-ulama. Akan tetapi hijrah yang paling benar, hijrah yang paling sahih jareh, hijrah yang paling muktamad, hijrah yang paling kuat maknanya dan pengertiannya adalah yang disampaikan baginda Nabi besar Muhammad. Apa itu hijrah menurut Nabi? Al-muhajir man hajara mimma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah, al-muhajir, orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang hijrah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah larang kamu mabuk, kamu tinggalkan perbuatan mabuk, berarti kamu orang yang berhijrah. Allah larang zina, kamu tinggalkan zina, berarti kamu orang yang berhijrah. Allah larang kamu judi, kamu tidak berjudi, berarti kamu orang yang berhijrah. Jadi menurut Rasulullah, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan perbuatan yang meninggalkan perbuatan maksiat, yang melanggar taat. Inilah orang-orang yang melanggar, orang-orang yang tidak melanggar taat, orang-orang yang tidak melanggar perintah, orang-orang yang tidak melakukan maksiat, orang-orang yang meninggalkan perbuatan dosa, mungkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat. Inilah sebenar-benarnya hijrah. Oleh karenanya, wasiat saya yang terakhir, saudara-saudaraku sekalian, ayo di bulan Muharram ini, tahun baru Islam ini, ayo kita hijrah. Udah cukup saudara-saudara. Hijrah dari apa? Hijrah dari kebodohan menuju kepintaran. Hijrah dari kehinaan menuju kemuliaan. Hijrah dari keterpurukan menuju kejayaan. Hijrah dari maksiat menuju taubat, menuju taat. Hijrah dari nongkrong menuju duduk di majelis-majelis ilmu, duduk di majelis-majelis ta'lim. Hijrah dari kemiskinan menuju kekayaan. Hijrah dari keterpurukan menuju ke kejayaan, menuju kesejahteraan. Hijrah dari kegalauan, kesedihan menuju kegembiraan.
kesenangan, yang dimana kegembiraan dan kesenangan hanya bisa didapatkan dengan satu cara, yaitu ilmu. Hijrah daripada jauh dari orang-orang soleh menuju dekat kepada orang-orang soleh. Hijrah yang dulunya jauh dari majelis taklim, jauh dari majelis ilmu, yang dulunya suka nongkrong, hijrah sekarang nongkrongnya di majelis-majelis taklim, di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir. Hijrah yang dulu rela mati demi klub sepak bolanya masing-masing, rela mati demi organisasinya masing-masing, rela mati demi apa? Kan ada tuh kayak tadi juga tuh, ada anak-anak motor RQ, motor ninja, betul, komunitas, rela mati demi komunitasnya masing-masing. Hijrah lebih rela mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih rela mati berjuang untuk menyampaikan kebenaran. Hijrah dari rasa takut menuju rasa berani untuk memperjuangkan agama Islam. Saya tanya semua anak-anak muda, siap hijrah? Ya. Siap hijrah? Ya. Siap hijrah? Ya. Siap hijrah? Ya. Tapi orang hijrah banyak cobaan. Kalian para perempuan-perempuan yang dulunya pakai rok pendek, dulunya buka kerudung, atau enggak kerudungnya dibikin kayak ini kayak warung, buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup. Banyak kan begitu? Banyak gak? Ya perempuan jilbabnya dibikin kayak apa namanya, kayak warung, buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup, ntar buka, ntar tutup, ntar buka, ntar tutup. Hijrah cuma banyak ujian. Orang hijrah itu banyak ujian, banyak cobaan. Akan tetapi kau harus kuat, kau harus sabar, kau harus bertahan, karena Allah mau angkat engkau punya derajat. Saudara-saudara, kita sekarang masuk tahun baru Islam. Yang telah berlalu bukanlah milik kita, yang akan datang waktu juga bukan milik kita. Saya tanya, waktu kemarin yang telah berlalu milik kita apa bukan? Milik kita apa bukan? Besok, waktu besok milik kita apa bukan? Waktu-waktu yang telah berlalu bukan milik kita, waktu-waktu yang akan datang juga bukan milik kita. Terus kapan waktu milik kita? Sekarang adalah waktu milik kita. Qala Imam Syafi'i, ad-dunya sa'ah. Imam Syafi'i berkata, dunia ini cuma sesaat, dunia cuma sekejap, nggak berasa, saudara-saudara. Waktu-waktu yang telah berlalu bukan milik kita, yang akan datang bukan milik kita. Terus kapan waktu milik kita? Sekarang adalah waktu milik kita. Maka manfaatkan, maka gunakan betul-betul waktu yang Allah kasih. Beruntung Allah masih kasih kita umur panjang agar kita bisa sampai di tahun baru yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Maka pergunakan waktu, jangan kau sia-siakan kau punya waktu. Imam Ghazali mengatakan, kullu nafasin min anfasik kal jauhar la tugawwab bil ghibah. Setiap nafas yang keluar dari mulutmu itu adalah permata yang tidak ada nilainya, permata yang tidak ada harganya. Sesuatu yang paling mahal itu adalah waktu, itu adalah umur. Saudara-saudara, di dunia kalian mau cari apa? Mau cari emas segunung bisa kau dapat. Mau cari apa? Mau cari presiden kalian bisa. Mau cari apa? Cari pangkat, cari jabatan, cari perempuan, cari tahta, cari kekuasaan, cari uang. Semuanya bisa kalian dapatkan. Bisa, emas segunung aja bisa kalian dapat di dunia ini. Tapi waktu, umur, bisakah kalian dapat? Saya tanya, apakah bapak ibumu bisa memberikan umurnya 1 detik saja untukmu? Bisa tidak? Ya. Apakah di Indomaret jual umur? Tidak. Di sini jual umur. Ada gitu? Tidak. Ada? Ada. Berarti apa yang paling mahal? Waktu. Waktu itu paling mahal. Jangan sia-siakan, saudara-saudara. Coba kau lihat bagaimana ulama-ulama zaman dulu, bagaimana mereka begitu mahalnya waktu, begitu berarti, begitu berharganya waktu bagi mereka. Bagaimana? Saudara-saudaraku sekalian, ada ulama namanya Imam Abu Hatim. Imam Abu Hatim itu kalau lagi ngajar gini, makan roti, itu rotinya kan roti kering, dicelup dulu itu roti, dicelup sambil ngajar, dicelup itu roti, baru langsung beliau telan. Beliau telan itu roti nggak pakai dikunyah. Kalau kita kan dikunyah dulu. Kalau beliau langsung ditelan. Murid-muridnya tanya, ya Imam, kenapa engkau langsung telan itu roti? Kenapa tidak kau kunyah dulu? Apa kata beliau? Waktu untuk mengunyah roti ini, aku hitung
itu 2 menit. Berapa menit? 2 menit waktu untuk mengunyah roti. Maka lebih baik langsung aku telan, tidak aku kunyah, agar 2 menit itu terpakai waktunya untuk mengajar kalian. Ada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau pernah dikasih jam tangan. Ketika dikasih jam tangan sama muridnya, jam tangannya rusak, saudara-saudara. Ketika jam tangannya rusak, muridnya bilang, Habib, kenapa jam tangannya Habib nggak pakai? Oh iya, jam tangannya nggak nyala. Coba saya lihat, Habib. Ketika dilihat, oh ini bukannya nggak nyala, ini bukannya rusak, Habib, tapi baterainya habis. Baterai maksudnya baterai zaman dulu itu nggak tahu Allah alam pakai apa. Ini harus diganti, Habib. Apa jawab beliau? Oh mohon maaf, saya tidak punya waktu untuk mengganti baterai jam tangan. Ganti baterai jam tangan berapa lama sih? Paling 5 menit, 10 menit gantinya. Tapi beliau tidak mau menghabiskan waktu 5 menit, 10 menit untuk hal yang sia-sia. Saya punya guru dulu, ngajar mantik, ngajar balaghah, ngajar mustalah hadis, ngajar ilmu tarjih wa ta'dil, ulama, Masya Allah. Namanya Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Beliau tinggal di Malang. Beliau kalau mau ngajar kita orang, itu baru masuk ruangan kelas, pintu kelas, baru masuk pintu kelas, hayya aulad, hayya igra'ud du'a, hayya aulad igra'ud du'a, nawaitu ta'alluma wa ta'lima, sambil jalan. Jadi pintu kelas di ujung sana, dari masuk pintu kelas beliau udah teriak, hayya aulad igra'ud du'a, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa dzikra wa tadhkira wa nafa wa intifa, sambil jalan. والإفادة والاستفادة وحضرة تبصر بكتاب الله وبسنة رسول الله ابتغاء وجه الله بكر وثابت سبحانه وتعالى بسر الفاتحة. Kenapa? Karena beliau tidak mau membuang waktu berjalan dari pintu sampai tempat beliau duduk itu untuk sia-sia. Lebih baik beliau pakai untuk membaca doa, sehingga ketika duduk waktunya nggak habis lagi untuk baca doa, langsung mengajar santri. Sampai segitu mahalnya waktu bagi beliau. Ada seorang ulama, ada seorang ahli nuhat, saya lupa namanya. Beliau pergi ke pasar beli ikan. Ketika beliau beli ikan, mau digoreng itu ikan, datang waktunya sholat. Mau digoreng, datang waktunya murojaah, mutola'ah. Beliau harus murojaah, mutola'ah. Mau digoreng, datang waktunya ngajar. Mau digoreng, datang waktunya sholat. Mau digoreng, datang waktunya bangun malam. Mau digoreng, datang waktunya baca Quran. Mau digoreng, datang waktunya baca wirid. Mau digoreng, datang waktunya sholat. Mau digoreng, datang waktunya ngaji. Mau digoreng, datang waktunya ngajar. Mau digoreng, datang waktunya murojaah, mutola'ah, hifdzul mutun, dan segala macamnya. Akhirnya ikan yang beliau beli terbiar selama 3 hari 3 malam. Akhirnya apa? Kata beliau, aku makan ikan itu mentah-mentah, tidak aku goreng, karena aku tidak punya waktu untuk menggoreng ikan tersebut. Coba ibu bayangkan, bapak-bapak, kalian bayangkan. Nah pertanyaannya, saya, kalian, kita, berapa lama, berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun waktu yang telah kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya mulai dari sekarang hijrah, berubah, manfaatkan benar-benar. Ini wasiat saya, manfaatkan benar-benar waktu yang masih Allah beri kepada kita. Saudara-saudara, kalian nggak bakal hidup selama-lamanya. Kullu nafsin dha'iqatul, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Semua yang berjiwa, bernyawa pasti akan mati. Semua yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Semuanya mati kecuali Allah. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang lapar mati, yang kenyang mati. Saya tanya, emang syarat mati harus tua? Jawab yang keras, syarat mati harus tua? Harus tua? Ada nggak di tengah-tengah kalian masih muda tapi mati? Ada nggak? Emang syarat mati harus sakit? Tidak. Ada nggak yang sehat tiba-tiba mati? Ada. Orang tabrakan kan sehat, dia nggak sakit, ya kan? Tapi tiba-tiba mati. Nah, tidak cukupkah perkara itu, hal itu, kejadian itu menjadi iktibar, pelajaran bagi kita bahwasanya kematian itu datang tanpa pemberitahuan. Maka manfaatkan betul-betul kau punya waktu. Apalagi kau yang masih muda, ikhtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara.
syababaka qabla haramika. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung kau masih muda, masih bagus, masih bisa jalan ngaji kemana-mana, manfaatkan. Nanti kalau kau udah tua, baru nyesel. Ya Allah, kenapa dulu waktu masih muda saya nggak mondok, saya nggak ngaji. Akhirnya sekarang saya tua, saya bodoh, saya nggak tahu apa-apa. Ghinaka qabla fagrika. Manfaatkan masa kayamu. Mumpung kau punya uang, pergi haji, pergi umroh, ziarah ke orang soleh, bagi-bagi kepada orang miskin, bagi-bagi kepada anak yatim, bagi-bagi kepada para janda. Mumpung kau lagi kaya. Nanti kalau udah susah, udah miskin, nggak punya apa-apa, barunya nyesel. Kenapa dulu saya waktu kaya saya nggak haji, saya nggak umroh, saya nggak ziarah. Sekarang saya nggak punya apa-apa. Faraghaka qabla syughlika. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Mumpung punya waktu luang, waktu yang luang itu habiskan untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, takut kepada Allah, taat kepada Allah, baca Quran, baca zikir, baca aurat, baca hizib. Dekatkan dirimu kepada Allah, dekatkan dirimu kepada Rasulullah. Nanti kalau kau udah sibuk, baru kau tahu rasanya. Aduh, dulu waktu saya masih punya waktu kosong kemana aja. Sekarang saya udah sibuk, saya gak punya waktu dengan akhirat. Saya sibuk dengan urusan dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta dan kekuasaan. Sehataka qabla sagadika. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Mumpung kau sehat, lagi sehat, ibadah yang banyak. Nanti kalau udah sakit, sholatnya nggak bisa berdiri. Kalau udah sakit, sholatnya tiduran. Kalau udah sakit, nggak bisa ngaji. Wa mautika wa hayataka qabla mautika. Dan manfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Nah, 5 perkara ini tidak bakal ada yang tahu nilainya kalau mereka belum kehilangan 5 perkara ini. Kamu nggak bakal tahu nilainya muda kalau kamu masih muda. Nanti kalau kamu udah tua, baru kamu tahu begitu bernilainya muda. Betul? Kamu tidak tahu nilainya kaya kalau kamu masih kaya. Nanti kalau kamu sudah miskin, baru kamu tahu begitu bernilainya kaya. Kamu tidak tahu begitu bernilainya sehat. Kenapa? Karena kamu masih sehat. Nanti kalau udah sakit, baru kamu tahu nilainya. Oh, ternyata sehat itu enak ya. Saya tanya, kamu sekarang punya mata, tapi kamu tidak bisa menghargai itu. Kamu tidak bisa menghargai mata yang Allah berikan kepada kamu untuk melihat. Yang bisa menghargai dan yang bisa tahu nilainya mata hanya orang-orang yang buta. Yang tahu nilainya telinga orang-orang yang tuli. Yang tahu nilainya lidah orang-orang yang di. Jadi ibarat kalian ini lagi tidur. Kalian orang kalau lagi tidur, dia sadar nggak kalau dia mimpi? Sadarnya pas kapan? Pas bangun kan? Nah, begitupun kalian, begitupun kita. Kita tidak sadar di dunia, terlena dengan segala macam. Nanti kalau udah sakit, udah tua, udah susah, udah nggak bisa apa-apa, baru kita sadar. Makanya wasiat saya sekali lagi, manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, jangan kita sia-siakan. Manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih muda, masih kuat untuk berjuang. Ayo berjuang. Saudara-saudara, masa Bahar bin Smith berkali-kali keluar masuk penjara karena menyampaikan kebenaran. Masa yang lebih muda nih masih banyak di sini, masa jadi pengecut, masa jadi curut, masa jadi kampret, masa jadi pengecut, masa jadi penakut. Betul? Betul? Makanya anak-anak muda jalan di sini saya tanya, siap untuk berjuang? Kurang keras, masa baru jam segini banca aja belum keluar ini. Siap untuk berjuang? Siap untuk berjuang? Siap sampaikan kebenaran? Siap lawan kezaliman? Kasihan masih muda nanti di penjara, nggak apa-apa. Di penjara. Siap. Di penjara. Siap. Di penjara. Risiko paling kecil itu siap. Risiko paling besar dibunuh kayak 6 laskar. Risiko paling besar dibunuh kayak 6 laskar. Siap. Kok pelan siapnya? Siap. Siap. Siap hancur Islam. Siap
mati di merah putih, siap binasa di Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mumpung masih manfaatkan waktu muda untuk berjuang di jalan Allah. Ntar kalau udah tua banyak alasan lagi. Aduh beb, udah tua beb, nggak bisa ikut demo. Aduh beb, udah tua beb, nggak bisa ikut Habib lagi. Untuk berjuang tidak ada kata tidak ada kata tua. Jangan banyak alasan dah. Kalau nggak mau berjuang ngomong aja terang-terangan. Saya nggak mau berjuang, udah begitu. Jangan terus saya takut ngomong begitu. Nggak usah banyak alasan, betul? Nah, jadi itu intinya manfaat-manfaat, yakni manfaatkan dengan baik, pergunakan dengan baik, jangan disia-siakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Paham? Kira-kira paham semua? Paham yang saya sampaikan? Yakni intisari Muharram ini adalah hijriah. Intisari hijriah adalah hijrah. Jadi kita hijrah, kita bodoh nih, hijrah ayo, bikin diri kita jadi pintar. Jadi hijrah. Kita ini terpuruk, bikin diri kita jadi jaya. Kita miskin, bikin diri kita jadi kaya. Karena Rasulullah lebih suka kepada mukmin yang kaya daripada mukmin yang miskin. Kadal fakra an yakuna kufra. Ya, kadal fakra, hampir-hampir orang yang miskin itu hampir-hampir dia terjerumus ke dalam kafir. Kenapa? Karena bisa dibeli. Bisa dibeli. Banyak orang ngomong, Habib Bahar mobilnya banyak banget, ada 17. Iya, pakai uang sendiri, pakai uang halal. Daripada Ustadz Kiai Habib ulama yang mobilnya dikasih pejabat. Nah, ilmu itu mahal. Cuma kadang orang bodoh otaknya begitu. Zuhud, nggak ngerti dia apa itu zuhud. Disangkanya zuhud itu yang kita pakai odong-odong kalau ceramah, pakai baju compang-camping. Disangkanya zuhud begitu, ini orang goblok. Zuhud itu mengosongkan hati dari dunia dan meletakkan dunia di bawah telapak kaki. Itu namanya zuhud. Kejarlah Allah sambil berjalan, kejarlah Allah sambil merangkak, maka dunia akan mengejarmu sambil berjalan. Kalau kau mengejar Allah sambil berjalan, maka dunia akan mengejarmu sambil berlari. Paham? Mau sukses? Mau makmur? Mau jaya? Mau bahagia? Dunia akhirat? Mau? Tinggalkan hal-hal perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan kejar Allah Subhanahu wa taala. Dunia akan mengejarmu, kejayaan akan mengejarmu, semua akan mengejarmu kalau engkau mengejar Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau engkau tinggalkan Allah engkau tinggalkan, maka semua akan meninggalkanmu. Tapi kalau engkau berbakti kepada Allah, semua akan berbakti kepadamu. Engkau melayani Allah, semua akan melayanimu. Banyak orang bilang, Habib Bahar, kenapa sih kau bisa berani? Habib Bahar, kenapa kau gak ada takut-takutnya? Satu jawabannya, kenapa? Karena saya telah hilangkan dalam hati saya rasa takut kepada selain Allah. Sehingga barang siapa yang takut hanya kepada Allah, maka Allah akan tanamkan dalam hatinya rasa tidak takut kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau siapa orang berani kepada Allah, maka akan Allah tanamkan dalam hatinya rasa takut kepada seluruh manusia. Oleh karenanya, sekali lagi, kalau kita punya salah, hijrah dari maksiat menuju taubat. Sebesar apapun kau punya dosa, ada yang lebih besar. Apa? Pintu pengampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi mari sama-sama kita berhijrah. Bukan cuma kalian, saya juga. Kita berhijrah. Saya sudah hijrah duluan. Maksudnya dari rambut gondrong pendek. Yang ini termasuk hijrah tuh. Ya, dulu saya keras banget, sekarang udah mendingan lah. Cuma agak mendingan. Dulu kan keras banget. Sekarang mendingan. Mendingannya pas orasi kemarin di depan Menko Polhukam. Wahai polisi, siapkan meter kain kalian. Wahai polisi, siapkan senjata kalian. Semuanya siap masuk. Semua bilang siap.
itu mendingannya begitu. Beb, udah mendingan udah hijrah. Mendingannya kok begitu, Beb? Ya mendingannya begitu, bagaimana kalau sebelumnya? Ya, paham ya? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Doakan biar saya Allah kasih Allah berikan kesehatan. Ya, saya udah berapa bulan ini ceramah tuh nggak hadir sih. Paling banyak di daerah Banten kemarin tuh, saya berapa tempat itu ada nggak hadir, ada berapa puluh tempat. Karena memang saya lagi sibuk ngajar, terus kondisi badan juga. Tapi ya saya kuatin aja. Tapi alhamdulillah ini karena acaranya dekat dari pesantren kan nggak jauh, makanya saya usahakan untuk bisa datang. Ya, nah, umat juga tuh harus tahu kalau Habib nggak datang, dia berarti Habib uzur. Saya ini bukan robot, kalau robot enak tinggal tukar pasang, copot, ganti baterai baru taruh, prak. Wah, cara apa? Enak kalau robot ya. Saya bukan robot, jadi kalau Habibnya nggak datang, berarti itu ada uzur. Kalau saya nggak uzur, saya pasti datang, nggak mungkin nggak. Saya lagi diinfus, lagi sakit, saya datang kok. Jadi umat juga harus ngerti, jangan nyalahin panitia, wah panitia bohong, nggak boleh seperti itu. Jangan salahin panitia, jangan kayak waktu itu, soalnya banyak, apalagi daerah Tangerang itu, wah itu the ultras of Habib Bahar itu pecinta Habib Bahar, gadis keras daerah Tangerang. Kalau Habib Bahar nggak datang, udah wassalamualaikum, di panggung dirubuhin, panitia dikejar-kejar orang sampai habis. Wah bohong katanya Habib Bahar. Nah, jadi nggak boleh begitu, betul? Saya juga manusia, ya. Saya juga manusia, apalagi saya punya anak sekarang udah 13. Udah 13, baru tahu kan? Anak saya 13, banyak anak saya. Kelihatannya aja masih muda begini aja. Jadi kalau nggak datang berarti jadi harus paham, harus ngerti, jangan salahkan panitia. Paham ya? Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Sedikit ini nasihat yang saya sampaikan. Ingat, bawa pulang dari semua ilmu-ilmu yang telah saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wal